Oke, jadi yang pertama kita untuk membuat robot pengikut garis, kita buat ini. Buat apa wis? Yang pertama adalah robot Arduino. Kemudian di sini sensornya nggak bisa, jadi kita terpaksa pakai potentiometer, tapi ini sebagai asumsi. Oke, asumsinya pakai Oke, habis gitu kita pakai yang namanya motor driver. Di sini kita ada motor driver. Nah, di motor driver ini kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini, yang 12 volt. Gitu. Terus di sini juga ada enable A, in1, in2, in3, in4, enable B. Motornya kita pakai motor DC. Motor DC itu di sini ada dua. Jadi nanti kita pakai dua roda. Jadi sebentar. Oke, jadi nanti buat robotnya itu seperti ini. Nah, terus kita hubungkan apa? Yang kita hubungkan itu ini. In1, in2, in3, in4, in1, in2, in3, in4. Nah, kita hubungkan ini. Hubungannya di mana? Hubungannya kita di pin digital. Biasanya ini in4 dihubungkan di pin nomor 2 biasanya. Terus in3 kita hubungkan ke terus in2 kita hubungkan ke 4, kemudian in1 kita hubungkan ke 5. Untuk anunya terserah, tapi biasanya dipakai di digital. Untuk enable A dan enable B kita hubungkan ke VCC. VCC itu mana? VCC itu dipakai di 5 volt. Jadi kalau di Arduino nanti dihubungkan ke 5 volt. Ada nanti 5 volt. Oke, kita Oke, habis gitu kita masukkan ground, kemudian juga VCC, kita pakai power. Nah, karena kita robotnya dalam bentuk mikro, maka kita bukan ke 5 volt, tapi biar cepat kita ke 12 volt aja. Ini hubungkan ke enable A dan enable B. Jadi enable A sama enable B dihubungkan di pin VCC atau 5 volt. Untuk groundnya dihubungkan ground. Oke, mari kita coba lakukan simulasi pengetesan dulu. Oke, elemennya. Oke. Oke, sekarang kita baru ngoding robot. Oke, sampai rangkaian sini ada yang ditanyakan nggak dari kalian? Aku belum, Mas. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Aduh. Oke, kalau gitu sekarang ke jadi yang pertama kita ini nguji robotnya terlebih dahulu. Kita nguji ban roda. Sekarang kita lakukan persetujuan ya. Kalau rodanya arahnya ke kanan berarti maju. Kalau rodanya ke kiri berarti mundur. Jadi konsepnya kayak yang kemarin. Jadi kita langsung ke pin aja. Kalau ke kanan ini rodanya berarti ke depan, kalau ke kiri berarti ke belakang. Oke.
Sekarang kita anggap ke roda. Kalau kalian mau simulasi di Proteus, kalian klik file, terus preferences. Nanti kalian mana ya? Nanti pokok bagian ini verify kok display line, pokok yang bagian semua kecuali enable code folder sama use external editor itu nanti kalian biar nunjukin di bawah sini tuh network nggak perlu lah ini. Oke, sekarang kita ngoding. Tadi kita harus ingat-ingat lagi, yang pertama adalah in1, in2, in3, in4. In4, in1 ditaruh di pin 5. Berarti int in1 ini dianu ke pin 5. int in2 ini ditaruh di pin nomor 4. int in3 ini dimasukkan ke pin 3. int in4 int in4 ini dimasukkan ke 2. Oke, sekarang kita buat ke mode pin mode i1. Kita pin modenya dibuat sebagai output semua. Oke, sorry 4 3 2 1. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Mas. Oke. Jadi dan nanti kita konsepnya seperti teknik membuat yang namanya tabel kebenaran. Oke. Habis buat output, sekarang kita ke bagian void loop. Oke. Sekarang ke bagian digital write. Kita coba ke semua inputan dianu kita buat high. Kita buat high semua. Oke, ini kan in 4 3 2 1. Oke, sekarang kita buat semua nilainya menjadi high. Kita upload. Kita namanya robot motor. Sekarang tanggal berapa? Robot 11 September. Ya, robot 11 9/2022. Oke. Untuk upload kalian tentu harus tools portnya berapa, Arduino-nya jenisnya apa. Tapi karena ini simulasi pakai Proteus, jadi di upload meskipun gagal tidak masalah.
Jadi nanti kita nyari kombinasi antara high sama low di robot. Nah, nanti kalau misal input high, semuanya high, itu yang terjadi apa? Baru kita kasih definisi. Ya, nunggu ini sampai upload. Kita tunggu saja. Nah, jadi yang pertama kita tentukan jalannya robot dulu. Nah, nanti setelah menentukan jalannya robot, kita baru masang sensor. Ini diasumsikan sensor ya. Sensornya kita hubungkan ke pin digital. Oke. Jadi kalau ada sensor infrared itu, yang di sini kan ini kan sensor infrared. Tes pin ini nggak ada. Yang ada cuma out, GND sama VCC. VCC ini dihubungkan ke ini ke 5 volt. Kalau GND ini nanti dihubungkan ke ground. Di sini groundnya. Kalau out nanti dihubungkan ke pin digital. Nah, gitu. Untuk ini harusnya masuk mata kuliah sensor transducer bagian fotodioda. Jadi di bagian apa wis? Panjangin naik. Nah, jadi sekarang kita asumsinya pakai ini saja sekarang. Pakai yang namanya potentiometer. Sorry. Kita samakan saja potentiometernya dihubungkan ke untuk tengah kita anggap output kita hubungkan ke pin 9. Kemudian yang ini kita hubungkan ke pin 8. Oke. Kita ini hubungkan ke VCC. Terus yang satunya kita hubungkan ke GND. Oke. Arduino-nya sudah. Ya. Kita tunggu Arduino-nya masih loading. Aduh. Ya, kita copy errornya. Sekarang kita ke Word, kita pastekan errornya. Terus kita cari yang namanya kode yang formatnya hex. Nah, ini J user owner apakah data. Nah, seperti ini. Ini masukkan ke hingga inode.hex. Nah, format hex ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyalakan Arduino. Oke, kita pastikan di sini. Kita klik OK. Nah, baru sekarang kita simulasi. Nah, bisa jalan nggak ya? Semoga bisa. Total simulation. Yes. Spice file to connect pin plus. Oke, ternyata ada kegagalan. Kita jangan connect ini. Kita hubungkan ke 5 volt saja. Ya, semoga nggak ada yang fatal. Oke, sudah jalan. Iya. Harusnya ketika nilainya 0 sama 0 ternyata nggak jalan. Oke. Berarti ketika nilai semua ini tuh nilainya 1. Nah, ini kan nyala semua. Warna merah semua, nilainya 1. Itu ternyata nggak jalan. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum. Nah, sekarang kita coba inputnya dibuat low. Indonya juga dibuat low. Apakah ada yang jalan? Kita upload dulu. Ya, masih loading. Jadi nunggu loadingnya agak lama.
Oke, nah sekarang kita coba simulasi. Ya, masih ada yang nggak jalan. Tadi ini nilai yang nomor 2 nilainya, yang kedua nilainya yang pin 4 kita buat low, yang pin 2 juga juga kita buat low, yang pin 3 sama 5 kita buat high. Ternyata masih nggak jalan. Oke, jadi kita mungkin buat kombinasi lagi. Kita buat di sini jadi high. Ya, masih agak lama. Ya, sudah. Coba kita lihat apakah ada yang jalan motornya. Ya, ternyata motornya masih juga nggak jalan. Oke, apakah ada yang harus di-eval? Ya, oke. Berarti kayaknya pakai itu agak susah. Kita mungkin ganti ini ke L293D. Kalau pakai L298, tapi nanti ketika kita nyoba offline kita pakai L2938N. 2938D. Ya, ini ya, kita pakai yang di Arduino. Untuk outputnya juga sama. Jadi yang dipakai ini output apa wis? Ini untuk motor DC, ini juga untuk motor DC. Oke. Untuk enable-nya kita pasangkan enable ke VDD. Fungsi enable dari apa? Fungsi enable itu sebenarnya untuk apa wis? Fungsi enable itu sebenarnya untuk apa jenenge itu? Untuk mengatur kecepatan sebenarnya. Jadi itu kadang kita itu setiap motor tuh beda-beda kecepatannya. Makanya kadang bisa mengsli. Nanti dicoba pas buat robot. Oke. Oh iya, satu lagi. Kalau ini ada titiknya berarti itu nyambung. Tapi kalau misal nggak ada titiknya kayak gini, itu berarti nggak nyambung. Kemarin aku nganu anak teknik nggak ada.
ada yang nggak bisa, yang mungkin belum belajar. Oke, nah ternyata roda yang ini kita anggap ini roda yang bagian sini itu nyala, arahnya ke kanan ke depan. Kita asumsikan berarti ketika nilainya 1110 itu belok kanan. Oke, berarti kita berikan asumsi kalau ini belok kanan. Oke, sekarang kita coba buat yang satunya lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan, Teh? Belum ada, Mas. Belum. Oke. Sekarang kita coba buat hike semua. Yang ini dibuat harus bintang. Bintang. Nah, kita sekarang buat hike semua. Kira-kira jadinya apa? Kita lakukan simulasinya. Kita matikan dulu. Oke, sekarang kita buat perjanjian aja wis sebelumnya. Anggap ini adalah body robot. Nah, ini untuk garis besarnya juga ya. Nanti itu di sini kita masang ini Arduino-nya. Ini Arduino-nya itu nanti dipasang di sini. Terus nanti itu kabel-kabel itu dihubungkan di sini. Dipasang, ini namanya motor yang warna merah ini nanti. Ini namanya motor motor drivernya. Terus habis gitu kita pasang di sini. Kita anggap ini rodanya. Rodanya kita buat hitam saja. Oke. Nah, jadi nanti bentuk robotnya seperti ini. Terus nanti sensornya ditaruh mana, Kak? Sensornya nanti ditaruh di depan ini. Nah, sensornya di sini. Nah, sekarang kita nyari dulu kalau ini belok kanan gimana? Sorry, tadi itu belok kiri. Ini kan jalan. Tadi kan kalau di simulasi yang bawah ini jalan, yang ini kan jalannya ke kanan atau ke depan. Yang ini kan berhenti. Berarti kan ini arahnya ini nanti ke sana. Kenapa arahnya ke sana? Karena yang ini nggak jalan, yang ini jalan. Berarti ini arahnya kalau dari sudut pandang robotnya berarti arah ke kiri. Sorry, tadi aku salah. Ini belok kiri. Nah, sekarang kalau nilainya high semua atau satu semua, apa yang terjadi? Kita cek. Nah, ternyata nggak ada yang jalan. Oke, sekarang kita coba buat selang-seling. Inputnya kita buat low. Kemudian in2-nya kita juga buat low. Oke, kita coba lakukan simulasi. Dan juga gini, nanti untuk pemasangan motor DC itu sebenarnya tidak peduli plus minus. Jadi kalau kalian masang plus minusnya kebalik, itu masalahnya nanti cuma beda putaran saja, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Dan akan konslet kalau ini misalnya dipasang jadi satu kayak gini. Nah, ini nanti konslet. Jangan. Nah, kita tunggu ini aja dulu. Oke. Sekarang kita lakukan simulasi.
simulasi lagi. Nah, ternyata ini jalan maju ke depan. Nah, kita kasih anu dulu. Kita di sini kasih apa wis? Kita kasih keterangan kalau yang bawah ini belok maju ke depan. Oke, sekarang kita coba sekarang kita coba buat semuanya menjadi kita ingin satu saja yang high. Jadinya apa? Di sini kita matikan simulasinya. Tunggu sampai uploadannya selesai. Oke, sekarang kita cek apakah ini akan jalan. Oke, ya ini sekarang yang jalan ke depan. Jadi yang jalan ini jalan, yang ini nggak jalan. Kalau ini jalan ke depan terus, itu nggak jalan. Nanti hasilnya adalah ini bakal belok ke kanan. Berarti ini adalah belok kanan. Oke. Untuk robot line follower itu jalannya sebenarnya cukup sederhana. Ini yang line follower sederhana ya. Jadi jalannya ini ke depan kan ngikuti garis kan. Ini anggap aja ada garis. Nah, ini ada garis. Nah, garisnya seperti ini. Nah, ini kan jalannya pasti ke depan semua. Sorry. Nah, ini kan jalannya pasti ke depan, belok kanan atau belok kiri. Jadi tiga syarat itu sudah cukup. Nanti di depannya ini ada roda yang universal, maksudnya bisa kayak roda-roda buat kulkas itu, biar bisa jalan kemana-mana, dikasih di depan ini. Taruh di bawahnya sensor. Oke. Nah, konsepnya gini. Sensor infrared ini kalau dideket-deketin objek, misal sensornya itu sama objeknya deketnya 1 cm lah ya, itu nanti ini bakal terjadi perubahan cahaya, dan nanti sensornya bakal memberikan informasi ke sini, ke Arduino. Oke, nangkep nggak logikaku? Oke, mudahnya gini. Mungkin aku buat dulu. Anggap di sini lintasannya belok kayak gini. Ya, kalau lintasannya belok kayak gini, nah nanti sensor ini kan arahnya ke depan terus. Berarti inginnya maju ke depan. Nah, tapi ketika mau belok, berarti kan nanti ketika sampai di titik yang sini, sorry. Ketika sensor itu sudah sampai di titik sini, khusus di titik sini, nah sensor ini maunya belok ke kanan. Nah,
Kalau belok ke kanan, berarti harus ada alat yang mendeteksi warna hitam di sini. Ini kan sensornya ke sana terus, yang dideteksi warna putih terus. Nah, ketika sampai di bagian sini, bagian sini, sensor yang ini mendeteksi warna hitam. Nah, sensor yang mendeteksi, jadi sensor infrared itu kalau dideketin itu nanti bakal menyalakan objek. Kalau terutama misalnya dideketin tangan, dideketin rantai, itu nanti bakal menghasilkan tegangan dan nanti bakal menyalakan LED seperti itu. Tapi kalau objeknya itu warnanya hitam, itu nanti sensornya nggak mendeteksi seperti itu. Nggak mendeteksi apa wis? Tidak mendeteksi eh, tidak mendeteksi adanya objek. Jadi nanti ini akan membuat motor berhenti. Nah, sekarang kita gini, anggap sensornya, anggap sensor yang bagian ini terhubung di motor bagian ini, dan sensor yang ini ke bagian sini. Oke, jadi kalau misal robotnya itu sudah sampai di titik ini, kalau robotnya sudah sampai di titik ini, nah berarti yang sensor bagian atas ini itu nanti nilainya bakal tetap mendeteksi arah atau enggak? Tetap mendeteksi adanya objek apa enggak? Objek warna hitam apa enggak? Yang atas. Tidak, Kak. Yang bawah mendeteksi adanya objek. Oke. Berarti yang bawah nanti bakal membuat nilainya menjadi low atau tidak ada aliran listrik. Nah, jadi nanti sensornya sebenarnya, kalau rangkaian sebenarnya, nanti sensornya ini terhubung ke Arduino. Sorry. Anggap aja ini kabel. Nah, jadi nanti sensornya ini terhubung ke Arduino. Ini juga terhubung ke Arduino. Nanti kan Arduino menghubungkan ini ke motor driver. Nah, nanti yang motor driver menghubungkan ke sini. Nah, jadi nanti Jadi nanti sensor yang mendeteksi warna hitam, kita sekarang sepakati sensor yang mendeteksi warna hitam itu nanti bakal memberikan informasi ke Arduino kalau ada roda yang harus mati, yaitu roda yang bagian kanan. Sampai sini logika aku paham. Paham, Kak. Ya, oke. Nah, sekarang sensornya kita asumsikan pakai ini. Kalau sensornya tak ke atasin, itu sih nggak usah pakai ini, wis tak ganti ya sensor. Kalau sensornya ini tak ke atasin, itu nanti nilainya bakal menjadi high. Tapi kalau tak buat ke bawah, ini nanti nilainya bakal menjadi low. Seperti itu. High itu berarti nanti kalau nilai sensornya high, itu nanti bakal membuat roda berjalan. Tapi kalau nilai sensornya menjadi low, itu nanti ada roda yang tidak bergerak. Oke. Sampai sini logikanya nyampe semua. Paham, Mas. Oke. Ya. Nah, sekarang kita dapat ini. Kita dapat 3 gambaran, yaitu belok kiri, maju ke depan, sama belok kanan. Nah, sekarang kita mau nyalakan pembacaan sensor. Ini INT sensor 1. INT sensor 1 ini tadi mungkin biar mudah ini tak ganti sensor kanan. Oke, ini aku kasih nanti kodenya tak kirim di grup.
kita buat anu lagi ketika keadaannya berhenti. Nah, mungkin kalau berhenti itu nilainya low semua. Oke, kita simulasikan dulu. Nah, tunggu masih loading. Oke, sekarang kita voice. Yang ini adalah sensor untuk roda. Kita juga kasih penjelasan di roda. Mungkin kasih penjelasannya di sini. Ini roda kanan. Ini roda kiri. Oke. Oke, sekarang kita buat codingan dulu untuk sensor kanan. Tadi posisi, oh ya lupa apa wis. Untuk kita buat pemrograman untuk berhenti. Apakah kalau nilai low ini semua roda akan berhenti? Oke, kita coba dulu. Ya, jadi ketika nilainya sama-sama 0, semuanya berhenti. Oke, sekarang kita dapat logika untuk roda. Sekarang selanjutnya kita buat pause. Nanti berhenti gimana? Berhenti kalau semua sensor mendeteksi objek berwarna hitam. Nah, kita tadi sensor kanan. Nah, sekarang kita lihat sensor kanan. Sensor kanan terhubung di pin nomor 8. Oke, berarti sensor kanan ini nilainya sama dengan 8. Kemudian INT sensor kiri. Sensor kiri nilainya berarti tadi sebelahnya 8, 9. Nah, karena ini sensor untuk mendapatkan informasi, berarti ini fungsinya sebagai input. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Mas. Oke. Kalau aku. Oke, sip. Belum ada juga, Kak. Oke, sip. Nah, baru sekarang kita buat logika if. Nah, mungkin ini di komputasi diajari juga. Mungkin David ini yang tahu ini. Jadi kita buat logika if. Oke, tadi logikanya gini. Semua motor ini bakal maju kalau gimana? Oke, sekarang kita ke nilai sensor aja. Kita berikan lagi kita buat lagi sebuah variabel itu untuk membaca nilai sensor. Kita kasih nilai kanan.
Selanjutnya kita int nilai kiri. Kalau nggak dibuat variabel, nanti nggak bisa dibuat pemrogramannya. Nah, sekarang gini, nilai kanan ini kita nilaikan sama dengan, karena pembacanya 1 atau 0, nyala atau tidak, kita membacanya pakai digital read. Yang dibaca apa? Yang dibaca itu adalah sensor kanan. Terus yang kedua adalah nilai kiri. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah pembacaan digital. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kenapa pakai digital? Karena yang dibaca nilainya kalau nggak 1 ya 0. Sekarang if. Nah, motor akan maju kalau sekarang ini logika motor maju. Biar mudah mungkin kita bisa buat di Excel. Oh, jangan di sini. Itu untuk teknik. Motor untuk maju. Jadi ini sensor kanan. Ini sensor kiri. Kalau ini maju, kanan dan kiri itu harus sama-sama 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Maju ini kita sekarang asumsikan roda kanan sama roda kiri. Roda kanan ini kita sekarang asumsikan kalau roda kanan itu maju. Kalau maju itu nilainya juga 1. Oke. Sekarang kalau berhenti, nilai akan berhenti kalau sensor itu sama-sama nilainya 0. Kalau roda kanan sama roda kiri itu berhenti, itu juga sama-sama nilainya 0. Terus berhenti, kita belok kanan. Oke, untuk belok kanan itu yang pertama adalah yang pasti yang kanan ini nyala. Sorry. Belok kanan ini yang nyala justru harus nilainya 0. Tapi yang kini nilainya 1. Begitupun yang roda. Yang roda kanan ini harus berhenti. Yang roda kanan ini harus berhenti. Yang roda kiri juga tapi harus 1. Begitupun sebaliknya. Kalau belok kiri, yang kanan ini nyala, yang kiri ini mati. Begitupun di roda juga. Oke, logika yang S ini sensor, yang R ini roda ya. Sampai logika sini kira-kira kalian paham nggak? Maju, berhenti, belok kanan, belok kiri. Paham, Mas. Oke, sip. Ya, bisa dibuat project teknik sebenarnya bisa. Kalau mau. Bah. Apakah aku harus tak pause? Oke, sekarang kita buat logika motor maju. Logika motor maju itu kalau nilai sensor kanan sama sensor kiri itu sama-sama 1. Berarti kita di sini asumsikan nilai sensor kanan sama dengan 1 dan N. Kita pakai logika N. Oh, ini jangan nilai sensor. Nilai kanan dan nilai kiri juga sama dengan 1. Apa yang terjadi? Kita pakai ketika motornya maju ke depan. Nah, pakai ini. Oke, Ctrl V. Nah, baru kita lakukan simulasi. Oke, bismillah. Kita tunggu apakah kalau nanti nilai sensornya itu 1 dan 1 itu nanti bakal berjalan ke depan.
Oke, kita lihat di Arduino-nya. Kita matikan dulu, kita simulasikan lagi. Oke, sekarang nilainya sama-sama 1. Nah, berarti sudah sama-sama berjalan ke depan. Kalau kita dibuat 0, ternyata masih sama jalan-jalan ke depan rodanya. Kenapa? Karena kita nggak punya logika kalau nilainya selain if. Nah, supaya bisa ada selain if, kita kasih nilai else. Kalau else kita nggak perlu Nah, sekarang kita else itu dibuat untuk apa, Kak? Else itu dibuat untuk nilai selain banyak tugas. Nah, sekarang kita setujui aja nilai else ini dipakai kalau motor berhenti. Oke. Nah, sekarang kita nyari keadaan berhenti. Oke, kita sudah nyari keadaan berhenti. Kita masukkan pemrograman kalau nilainya berhenti. Oke, sekarang kita jalankan. Ini kita matikan dulu. Ya, kita tunggu aja. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Oke, sekarang nilainya 1, 0, berhenti semua. Sekarang kalau nilai sensornya ini 1, 1, nah berarti nanti roda akan berjalan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini diasumsikan sensor ya. Oke. Belum ada. Oke, kalau gitu nah, sekarang kita buat pemrograman lagi. Nah, pemrograman ini itu kalau if else. Kita pakai pemrograman if else. Ini kalau selain if sama else tapi kita masih membuat logika lagi. Yaitu if else. If else kalau ini kalau sekarang kita kalau ini logika motor belok kanan. Oke, tadi kalau motornya belok kanan, itu berarti sensornya yang kanan nilainya harus 0, yang kiri harus 1. Oke, kita kembali ke sini. Yang kanan nilainya harus 0, kita copy aja. Oke, kita dapat di sini. Kita kopikan tadi kalau belok kanan. Nah, belok kanan nih. Oke. Sekalian juga kita buat logika kalau kita ingin belok kiri. If else. Oh, bukan if else ya. If else if. Ini nilai kiri 0, nilai kanan 1.
sekarang ini robot yang berjalan ke kiri. Tadi kodenya apa? Ya. Oke, jadi ini sudah semua logikanya. Sekarang kita upload. Oke. Oke, sekarang kita coba simulasikan di sini. Kita matikan dulu. Kita buat ini ke 0 semua. Kita buat, anggap sensornya ini mendeteksi objek berwarna hitam dalam jarak dekat. Nah, nggak jalan semua kan? Nah, sekarang kita lihat kalau yang sensor kiri jalan. Kalau yang sensor kiri jalan, nanti yang roda kanan jalan. Oke, roda kanan jalan. Balik kayak gitu. Oke, sensor kiri ini mendeteksi ada objek. Tapi yang jalan roda kanan, yang roda kiri mati. Berarti yang sensor kiri itu kan yang atas ya. Tapi yang jalan roda kanan. Nah, berarti logikanya masih salah. Oke, sekarang kita matikan lagi ini. Kita matikan lagi. Kita coba yang ini. Ya, ini malah roda kiri yang jalan. Oke, kita matikan. Nah, simulasikan lagi. Oh, ternyata ketika nilainya 1, 0, itu yang jalan malah semuanya. Ternyata masih salah. Oke, nggak apa-apa, ada kesalahan. Oke. Ya. Ini logika motor belok kiri. Ya, kita lakukan simulasinya. Oke, sejauh ini kalian sudah paham langkah-langkah untuk merangkai robot pengikut garis nggak dengan pemrograman dari simulasi? Ada yang ditanyakan atau masih bingung? Aku udah paham, Mas. Paham. Oke, berarti 2 minggu lagi bisa kan ya ngerangkai sama ngeprogram.
Oke, nah, kita tunggu dulu apakah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita cek lagi apakah codingannya sudah benar. Oke, ketika sensor kanan ini nyala, ini nanti belok kanan. Oke, sensor kiri berhenti. Oke, logikanya sudah dapat. Sekarang kalau ini sensor kirinya nilainya 1, yang ini juga bakal berjalan. Yang roda kiri perlahan-lahan nanti akan berhenti. Nah, sudah 6, 90, 89 nanti ini akan berhenti. Oke, biar jalan semua, nanti nilainya harus sama-sama 1. Oke, ya itu adalah logika bagaimana kita mendesain sebuah robot pengikut garis warna hitam atau kita sebut dengan line tracer atau line follower dengan Arduino. Udah pakai Arduino bisa, nggak pakai Arduino bisa. Tergantung dari bagaimana kalian membuatnya nanti. Oke, untuk pemrograman robot ini ada yang ditanyakan lagi atau ada yang didiskusikan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Tadi kalau saya nggak salah dengar yang bagian akhir itu kalau yang kanan nyala bakal belok kanan, kalau yang kiri nyala bakal belok kiri gitu ya, Kak? Iya, Soalnya yang terakhir itu dengarnya gitu. ya gitu. Jadi, Berarti konsepnya ya, gimana? beda kayak yang awal tadi ya, Kak? Kayaknya beda. Nah, bisa tak jelasin salah ini. Kita hapus. Oke, sekarang asumsikan jadi kita sekarang asumsikan ya. Yang ini nyala. Sorry. Yang ini nyala terus. Kalau ini nggak ada objek warna hitam, ini nanti nilainya bakal 1. Integral 1. Oke. Kalau nilainya 1 ini akan nyala ke depan. Arahnya bakal ke depan. Oke. Tapi kalau ini sudah mendeteksi objek warna hitam, di sini nilainya 1, di sini nilainya 0. Nah, biar yang 1 ini jalan. Jadi ketika ini kan kiri, ini kanan. Jadi kalau misal motor kiri ini harus motor kiri ini. Jadi kalau misal ini mau belok kanan, nilai yang kiri harus 1, sensor kiri nilainya harus 1, yang sensor kanan nilainya harus 0. Oke. Nah, ketika nilainya 1, ini berarti roda yang kiri harus 1. Oke, apakah kok ada kesalahan? Oke, kita matikan dulu sih. Oke, kalau sensor kiri nilainya 1, harusnya roda kiri 1. Nah, ternyata aku ada kesalahan. Gitu. Oke, berarti kita tinggal diubah saja. Yang motor belok kiri, codingan yang motor belok kiri, kita pindah ke belok kanan. Yang ini Ctrl X, kita pindah ke sini. Saya tunggu ya. Berarti tadi aku ada konsep yang kebalik. Oke, sekarang kita sudah. Nah, sekarang kita lihat yang sensor kiri nilainya 1, yang sensor kanan nilainya 0. Oke. Oke. Nah, sekarang sudah benar. Yang roda kiri sudah berjalan. Kalau kirinya 1, kalau sensor kiri nilainya 1,
yang roda kiri nilainya 1. Kalau sensor kanannya sih, sekarang tak balik lagi sih. Kita balik lagi. Oke, kalau yang kanan nilainya 1, yang kanan juga jalan, yang kiri berhenti. Seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan konsepnya. Oke, nah kalau sudah kayak gini, robotnya bisa jalan. Kita punya lintasan di pier. Kalau kalian pernah di pier, kita punya lintasan di pier. Aku nggak tahu kapan bisa melakukan praktikumnya. Tapi mungkin bisa dilakukan hari Sabtu aja kayak nggak bisa, karena Sabtu itu ada praktikum. Sabtu sore pun juga kalian nggak Excel lah, letih. Ya, jadi seperti itulah konsep dari robot pengikut garis. Terima kasih Zainatul sudah ngoreksi. Kira-kira ada yang ditanyakan atau enggak seputar? Cukup, Kak. Dari saya cukup. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya sudah cukup. Oke, untuk pemrograman membuat robot ini sudah selesai. Untuk pemrogramannya nanti aku kirim di grup. Aku matikan